Pernah nggak kamu merasa masyarakat kita gampang sekali marah? Sedikit beda pendapat langsung ribut, sedikit isu langsung terbelah. Kita sering bilang ini soal politik, atau soal ekonomi, atau soal media sosial. Padahal, mungkin masalahnya lebih dalam dari itu. Mungkin kita hidup di masyarakat yang tidak pernah benar-benar sembuh dari lukanya sendiri. Luka yang tidak pernah diselesaikan. Dalam psikologi, ada satu hal yang sering dilupakan orang. Trauma yang tidak disembuhkan tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk. Ia bisa berubah jadi kemarahan, kecurigaan, ketakutan, atau kebencian yang tidak jelas asalnya. Dan ini tidak hanya terjadi pada individu. Trauma juga bisa hidup di tingkat masyarakat. Inilah yang disebut trauma kolektif. Apa itu trauma kolektif? Trauma kolektif adalah luka psikologis besar yang dialami oleh suatu kelompok atau bangsa akibat peristiwa ekstrim seperti perang, penjajahan, genosida, kekerasan negara, atau penindasan sistematis. Masalahnya, trauma kolektif tidak sembuh dengan waktu. Ia hanya sembuh jika diakui, dibicarakan, dan diproses. Jika tidak, trauma itu akan diwariskan, bukan lewat cerita resmi, tapi lewat cara orang tua mendidik anak, cara masyarakat melihat lawan, cara kita bereaksi terhadap kritik, dan cara kita memaknai rasa takut. Dari sejarah dunia, luka yang menjadi karakter bangsa. Jerman pasca Perang Dunia II adalah contoh ekstrim. Negara itu runtuh secara moral dan psikologis. Tetapi Jerman memilih jalan sulit, mengakui luka, mengakui kesalahan, dan mendidik generasi baru dengan sejarah yang jujur. Sebaliknya, banyak negara yang menyapu trauma ke bawah karpet. Sejarah dipersingkat, kekerasan diredam, korban disuruh move on. Hasilnya, masyarakat terlihat normal, tapi rapuh. Sedikit krisis, mereka pecah. Indonesia, luka yang tidak pernah diberi bahasa. Indonesia adalah contoh masyarakat dengan lapisan trauma berlapis. Kolonialisme ratusan tahun, kekerasan revolusi, tragedi politik berdarah, dan narasi sejarah yang dipotong-potong. Banyak peristiwa besar tidak pernah diproses secara kolektif. Tidak ada ruang aman untuk bertanya, tidak ada ruang untuk berduka bersama. Yang ada justru diam, takut, dan narasi resmi. Akibatnya, trauma itu tidak hilang. Ia hidup dalam bentuk lain, mudah curiga, takut berbeda, emosi meledak-ledak, dan polarisasi sosial yang tajam. Kenapa masyarakat jadi mudah marah dan defensif? Psikologi menjelaskan satu hal penting. Orang yang belum sembuh dari trauma cenderung hidup dalam mode survival. Dalam mode ini, kritik dianggap ancaman, perbedaan dianggap bahaya, dialog dianggap serangan. Itulah sebabnya banyak masyarakat traumatis lebih suka narasi hitam putih. Kami versus mereka, benar versus salah, pahlawan versus pengkhianat. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena rasa aman psikologis mereka rapuh. Trauma yang diwariskan ke generasi baru. Yang paling berbahaya dari trauma kolektif adalah ketika ia diwariskan tanpa disadari. Anak-anak tumbuh dengan ketakutan yang tidak mereka alami sendiri, kebencian yang tidak pernah mereka pahami asalnya, dan kewaspadaan berlebihan terhadap yang berbeda. Dalam psikologi, ini disebut transgenerational trauma, luka yang berpindah generasi tanpa pernah diberi nama. Media sosial memperparah luka lama. Media sosial tidak menciptakan trauma, ia hanya membuka luka lama. Algoritma mendorong emosi ekstrim. Konten marah lebih viral, narasi konflik lebih laku. Masyarakat yang belum sembuh akan mudah terseret ke dalam polarisasi, bukan karena jahat, tapi karena lukanya belum ditangani.
Menyembuhkan bukan berarti melupakan. Menyembuhkan trauma kolektif bukan berarti membuka luka untuk balas dendam. Justru sebaliknya. Menyembuhkan berarti mengakui, memberi bahasa, memberi ruang aman untuk memahami. Karena masyarakat yang tidak pernah sembuh akan terus mengulang luka yang sama dengan wajah yang berbeda. Dan mungkin pertanyaan terpentingnya bukan siapa yang salah, tetapi luka apa yang belum pernah kita selesaikan bersama.